Setelah di video sebelumnya kita bahas analisa teknikal saham perbankan big cap dan juga saham sektor batubara, dalam kesempatan kali ini kita membahas analisa teknikal saham pertambangan lainnya, yaitu yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan juga saham TINS. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Antam kemarin ditutup turun 35 poin atau minus 1,8% ke harga 1.900 per lembar saham. Ada hampir 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 190 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker CC, SI, PD, dan juga BB. Dari segi teknikal, Antam kemarin melanjutkan penurunan setelah tidak mampu bertahan di atas 1950. Kemarin closingnya di 1900. Untuk dalam waktu dekat, Antam masih ada resiko untuk koreksi dengan titik yang bisa cermati. Kalau misalkan emang lanjut turun, ada resiko di bawah turun menuju ke 1825. Ini support terdekat untuk saham Antam. Bila ternyata ini dijebol, ada risiko lanjut turun menuju ke 1700. Namun sebaliknya, bila ternyata Antam kemudian hijau, titik yang perlu dijebol ada di 1950. Bila ternyata ini mampu ditembus, ada peluang lanjut naik. Yang pertama titik yang bisa cermati, selanjutnya ada di 2010. Kemudian bila masih kuat naik, ada peluang menuju ke 2100. Pergerakan harga saham Antam dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 ternyata di bulan September itu selalu merah. Jadi kalau misalkan bulan ini juga ditutup merah, itu sangat wajar. Bagi Anda yang sudah terlanjur megang saham Antam, ya perlu bersabar dahulu, siap-siap average down di akhir bulan, mendekati akhir bulan September, karena dalam 2 tahun terakhir di bulan Oktober berikutnya itu harganya selalu naik meskipun di 2 tahun sebelumnya juga koreksi. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia Tbk. Inco kemarin ditutup turun juga 200 poin atau minus 3,34% ke harga 5775 per lembar saham. Ada 271 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 158 miliar. Asing net buy kemarin dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi. Terlihat jelas dipimpin oleh broker BB yang benar-benar sell, nggak ada belinya sama sekali. Dari segi teknikal, Inco kemarin ternyata jebol support yang ada di 5.900 dan closingnya di 5.775. Karena jebol support, ada risiko Inco untuk lanjut turun dengan resikonya yang pertama bisa dibawa turun menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar 5450. Cermati mantul apa enggak. Kalau misalkan enggak mantul malah turun lebih dalam lagi, ada risiko tiba lanjut turun menuju ke 5130. Sebaliknya bila ternyata Inco kemudian besok ditutup hijau, jika ingin memvalidasi setidaknya harus closing di atas 5900. Bila itu yang terjadi, ada peluang lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya dalam beberapa waktu terakhir yang ada di 6225. Kemudian bila masih kuat naik, ada peluang menuju ke 6525. Dalam 5 tahun terakhir ternyata saham Inco itu di bulan September emang selalu merah. Dan untuk saat ini di bulan September Inco sudah turun 5,33%. Jadi bagi yang sudah terlanjur beli saham Inco, bersabar dan siap-siap beli di mendekati akhir bulan. Kalau misalkan sudah mulai ada pantulan di bulan Oktober dalam 3 tahun terakhir itu selalu hijau. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA kemarin ditutup turun 130 poin atau minus 3,15% ke harga 3990 per lembar saham. Ada 636 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 256 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi, terlihat jelas dipimpin oleh broker SKI, BK, dan juga CS. Dari segi teknikal, MDKA juga kemarin jebol support dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di angka 4050. Closingnya malah kemarin
berada di 3990. Oleh karena itu, karena jebol support, MDKA ada risiko untuk lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang bisa cermati ada di sekitar 3820. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, bisa mulai cermati dulu untuk beli kalau emang lanjut naik. Namun bila ternyata closingnya malah dijebol lagi 3820, ada risiko lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang ada di 3570. Sebaliknya, bila ternyata MDKA naik, bagi Anda yang ingin beli, setidaknya tunggu hingga closing di atas resist yang ada di 4040. Bila ternyata closingnya di atas ini, ada peluang lanjut naik menuju ke titik selanjutnya, resist selanjutnya yang ada di sekitar 4340. Bila kita lihat pergerakannya dalam 5 tahun terakhir, MDKA biasanya memang ditutup hijau. Namun di bulan September dalam 2 tahun belakangan 2020 dan 2021 harganya selalu turun, dan untuk sementara di 2022 harganya sudah minus 6,78%. Anda bisa cermati untuk beli atau mulai perlahan-lahan beli karena biasanya di bulan Oktober harganya naik. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup naik 10 poin atau plus 0,67% ke harga 1.500 per lembar saham. Ada 412.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 62,5 miliar. Asing kemarin net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP, YP, dan juga IF. Dari segi teknikal, TINS masih dalam fase sideways dengan kemarin mencoba menguji lagi resist yang ada di 1520 namun belum berhasil closing di atasnya. Untuk hari Senin besok, TINS masih ada peluang untuk menguji resist lagi yang ada di 1520. Bila ini mampu dijebol, ada peluang lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya yang ada di sekitar 1580 sampai 1615. Namun sebaliknya, bila ternyata besok malah lanjut merah lagi, maka ada risiko TINS untuk menuju ke support terdekat yang ada di 1440. Cermati sini mantul apa enggak kalau emang benar-benar turun. Kalau misalkan mantul, bila bisa mulai dijel buy. Namun bila ternyata closingnya di bawah 1440, ada risiko lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar 1365. Dalam 5 tahun terakhir, TINS di bulan September emang cenderung merah. Hanya bulan ini sementara itu masih plus tipis 0,33%. Namun di 4 tahun sebelumnya selalu ditutup merah. Jadi bagi Anda yang mengincar saham TINS, ya tunggu akhir bulan. Karena memang di bulan September biasanya harganya turun. Cermati kalau misalkan sudah mulai ada pantulan, bisa mulai cermati beli. Namun bila belum ada tanda-tanda mantul, ya tunggu saja sampai turun dan kemudian mantul. Nah, itulah ulasan 4 saham, yaitu saham Antam, Inco, MDKA, dan juga TINS yang bisa Anda cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 5 September 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.